Hello Bidas, kembali lagi bersama gua di Jawara Hobi. Ya, jadi di video kali ini kita akan mereview Gundam yang sudah cukup terkenal. Ini adalah Gundam 00 Racer yang rilis pada tahun 2015 dengan harganya itu sekarang di kisaran 450.000. Nah, mungkin sudah banyak yang nge-review Gundam ini di YouTube, tetapi masih banyak di kolom komentar yang request gua untuk mereview kitnya ini. Ya, jadi gua rasa kita review saja Gundam 00 Racer ini. Untuk kalian yang belum tahu, Gundam 00 ini asalnya dari seri anime Gundam 00. Dan menurut gua, seri anime Gundam yang paling beracun untuk dompet gua itu adalah seri anime Gundam 00 ini. Kenapa? Karena main karakter pada Gundam 00 ini saja ada 4 orang. Ya, jadi setiap main karakternya punya mobile suitnya masing-masing. Belum lagi di setiap season Gundamnya itu di-upgrade terus. Nah, jadi kalau kita mau koleksi Gundam main karakternya saja, berarti itu ada 2 season dengan 1 movie dikalikan 4, totalnya ada 12 Gundam. Itu pun hanya main karakternya saja, belum lagi karakter sampingan atau lawannya. Ya, oke. Memang faktanya di koleksi Gundam gua, kalau gua pisahkan berdasarkan seri anime Gundamnya, memang yang paling banyak adalah dari seri anime Gundam 00. Ya, jadi kalian sudah bisa lihat sebias apa gua terhadap seri anime Gundam 00 ini. Oke, jadi kita balik sajalah langsung ke reviewnya. Untuk desain dari Gundamnya ini, bisa gua bilang salah satu desain Gundam terkeren. Nah, kenapa? Karena lihat saja desainnya ini kelihatan sangat agresif. Bentukan badannya ini semuanya runcing-runcing. Untuk bentukan partnya ini juga gua lihat banyak siku-sikunya. Ya, jadi bisa gua bilang kalau bentukan partnya ini lebih mengkotak-kotak. Dan untuk stikernya ini juga keren. Ya, kalian bisa lihat bentukannya ini striping garis-garis yang ikut membuat Gundamnya ini kelihatan lebih agresif. Nah, yang gua sukai juga adalah proporsi tubuh Gundamnya ini. Karena secara gua memang menyukai proporsi Gundam dengan ukuran kaki yang panjang tetapi ukuran badannya itu kecil. Karena proporsi badan seperti ini membuat Gundamnya itu kelihatan lebih gesit dan lebih lincah. Dan belum lagi untuk pewarnaan dari kitnya ini juga menurut gua sangat menarik. Kenapa? Karena meskipun masih menggunakan skema warna Gundam klasik, yaitu warna biru, merah, kuning dengan putih, namun bisa dilihat di sini warna birunya ini lebih dominan. Yang gua sukai juga warna putihnya ini sama sekali tidak kelihatan monoton, karena banyak gua temukan Gundam berwarna putih yang menurut gua kelihatannya sebenarnya agak monoton karena kombinasi warnanya terlalu sedikit dan warna putihnya terlalu banyak. Tetapi untuk Gundam 00 Racer ini tidak begitu. Warna putihnya masih ada dikombinasikan dengan warna abu gelap yang menurut gua ini sukses membuat kitnya ini sama sekali tidak kelihatan monoton. Nah, dan menurut gua untuk pewarnaan dari kitnya ini bisa gua bilang salah satu yang terbaik dari lini RG. Dan juga bisa kita lihat ada beberapa aksen clear part berwarna hijau neon yang menurut gua ini manis sekali. Di bagian pesawatnya ini juga ada clear part berwarna orange. Selanjutnya kita akan lihat untuk detailnya, ya seperti yang kita harapkan dari sebuah kit real grade, pastinya really good. Namun ada beberapa hal menarik yang ingin gua sampaikan, seperti GN drive pada bahunya ini bisa kita putar, jadi bisa kita main-mainkan. Begitu pula untuk clear part warna hijaunya, jika kita lihat secara teliti, kita bisa melihat tulisan kecil double O-nya. Ya, karena di dalam clear partnya itu ada stiker metaliknya. Nah, dan untuk bagian kepalanya ini juga ada tulisan 00 Racer, tetapi sayangnya stikernya itu ada di bagian depan dari clear partnya. Nah, jadi rasanya kalau kalian menyukai desain dari Gundam Asia, karena gua yakin pasti banyak fans dari Gundam Asia termasuk gua, tetapi kalian merasa kalau Gundam Asia itu aksesorisnya terlalu sedikit, gua sangat merekomendasikan kalian boleh mencoba Gundam 00 Racer ini. Karena aksesoris dan senjata pada kitnya ini memang banyak sekali. Jadi sesuai dengan namanya Gundam 00 Racer, kita mendapatkan Gundam 00-nya ini sendiri, dan kita juga mendapatkan 00 Racer-nya, yaitu adalah pesawatnya. Nah, dan untuk pesawatnya ini ukurannya juga cukup besar, cukup berat. Detailnya ini juga nice lah ya, meskipun menurut gua mungkin tidak sedetail Gundamnya itu sendiri, tetapi detailnya ini sudah cukup nice lah. Lalu untuk aksesoris senjatanya ini juga banyak sekali. Ya, jadi kalau kita totalkan itu ada 7 buah senjata, termasuk dengan
2 buah beam sabernya. Dan senjata-senjatanya ini sangat menarik. Ya, karena bisa gua bilang senjata-senjatanya ini sifatnya agak modular. Jadi kita bisa ubah senjatanya itu dari senjata pedang menjadi senjata rifle, atau bisa kita gabungkan senjatanya menjadi satu. Dan kita juga mendapatkan banyak efek part yang bisa kita pasangkan ke senjatanya ini. Ya, pokoknya imajinasi kalian dalam memainkan senjata-senjatanya ini sungguh luas. Dan jujur saja gua belum pernah melihat aksesoris senjata yang semodular ini pada sebuah kit Gundam. Dan yang paling menarik dari aksesoris senjatanya ini adalah kita bisa memasangkan semua senjatanya pada tubuh Gundamnya ini. Ya, jadi tidak ada istilah senjatanya itu tidak terpakai hanya disimpan di dalam box. Enggak, kita bisa pakai semua. Ya, tetapi dengan kelebihannya itu, maka muncullah kelemahan terbesar pada kitnya ini, yaitu adalah kekokohannya. Karena seperti yang kalian lihat, kitnya ini sudah gua sambungkan dengan action base-nya ini, karena memang di bagian atasnya ini senjatanya itu memang cukup berat, apalagi untuk pesawatnya ini cukup berat. Jadi bebannya ini semuanya bertumpu kepada kakinya. Kalau untuk kasus pada kit gua lihat lutut pada kakinya ini tidak cukup kuat untuk menahan berat dari semua senjatanya ini. Ya, jadi kadang-kadang memang setelah kita berdirikan itu dia agak menyamping dan sangat sering dia bisa jatuh sendiri. Ya, ini untuk kasus gua. Ya, jadi menurut gua kalau kalian ingin memajangnya dengan semua senjatanya, kalian pasang, diberdirikan saja sebenarnya juga sudah susah. Ya, apalagi kalau mau kalian posisikan itu pastinya bakalan lebih susah. Jadi saran gua, kalian bisa beli saja action base-nya ini, atau kalau kalian tidak mau memajangnya dengan action base, kalian mau hanya Gundamnya saja, saran gua kalian cabut saja double O racer atau pesawatnya, karena itu adalah aksesoris terberat dari kitnya ini. Ya, jadi kalau kalian cabut pesawatnya, Gundamnya ini tentu bisa lebih stabil. Oke, gua rasa cukuplah gua ngocehnya panjang lebar. Sekarang kita akan lihat apa-apa saja yang kita dapatkan dari Gundamnya ini. Oke, jadi ini semua yang kita dapatkan dari Regret Double O Racer. Pertama-tama ini adalah senjata ikonik dari Gundam Double O. Ini adalah GN Sword. Ya, jadi di Gundam Asia itu ada GN Sword, di Double O Racer ada ini, dan di Double O Quanta juga ada ini. Ya, jadi sudah senjata wajib lah untuk Gundam yang dipiloti Setsuna F-Series. Nah, jadi untuk GN Sword-nya ini bisa kita artikulasikan ke belakang. Nah, jadi di animenya ini bisa jadi rifle dan bisa juga jadi pedang. Ya, jadi multi purpose lah. Untuk bagian pedangnya ini juga ada clear part warna hijau, cukup nice. Kita juga mendapatkan efek part. Jadi efek partnya ini bisa kita pasang di GN Sword 3-nya. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan 2 buah GN Sword 2. Ya, jadi ini sebenarnya duanya ini adalah sama, cuman satunya gua transform menjadi bentuk pedang, satunya lagi gua transform menjadi bentukan rifle. Ya, jadi memang senjata pada Double O Racer-nya ini semuanya modular, bisa kita pasang-pasang suka-suka kita. Nah, dan sebenarnya untuk GN Sword-nya ini bisa kita gabungkan menjadi satu bagian seperti begini. Ya, cuma adaptornya ini punya gua ini hilang karena kitnya ini juga sudah lama. Dan untuk efek partnya ini kita juga dapat 2. Jadi efek partnya ini bisa kita pasang di bagian pedangnya ini. Ya, kira-kira seperti begini. Untuk GN Sword 2-nya ini juga bisa kita pasang di bagian pinggang dari Double O Racer-nya ini. Lalu kita juga mendapatkan 2 buah GN Shield. Nah, bentukannya seperti begini. Bisa kita pasang di bagian samping dari GN Drive-nya, juga bisa kita pasang di bagian tangannya. Untuk artikulasi pada pedangnya ini bisa kita panjangkan sedikit seperti begini. Nah, dan kita juga mendapatkan sebuah Double O Racer atau pesawat. Ya, jadi untuk detail pesawatnya ini bisa kalian lihat cukup good lah ya. Cuma menurut gua memang tidak sedetail seperti Gundam Double O-nya, tetapi sudah cukup oke lah untuk detailnya. Nah, ini bisa kita artikulasikan seperti begini. Ada clear part warna orange-nya juga. Di bagian belakang detailnya kira-kira seperti begini. Nah, untuk 2 sayapnya ini juga bisa kita cabut. Nah, untuk sayapnya ini bisa kita pasang di bagian GN Drive di Gundam Double O-nya. Dan kita juga bisa transform pesawatnya ini agar dapat bergabung dengan Gundam Double O-nya. Dan terakhir tidak lupa kita juga mendapatkan 2 buah sumpit beam saber. Oke, sekarang kita akan melihat detail dari kitnya ini, tetapi akan gua percepat saja karena tadi juga gua sudah ngoceh terlalu panjang. Sebenarnya gua tidak ingin video gua itu sampai lebih dari 10 menit ya, cuman
sampai sekarang memang video gua kebanyakan lebih dari 10 menit. Jadi gua usahakan saja di bagian kepalanya desainnya seperti begini, jadi pewarnaannya ini cukup banyak, variatif lah ya. Untuk bagian sampingnya seperti ini, dan GN drive-nya ini juga bisa kita artikulasikan ke belakang dan ke depan ya. Dan seperti yang tadi gua bilang, GN drive-nya ini bisa kita putar, jadi kita perlu buka dulu pengamannya ini dan bisa kita putar seperti begini. Untuk bagian badannya ini seperti begini ya, jadi lekukan-lekukannya, panel liningnya ini tajam sekali. Untuk bagian skirtnya ini seperti begini ya, jadi cukup minimalis. Biasanya skirtnya itu terbagi dua, tetapi untuk double eraser ini cuma satu piece. Nah, untuk bagian samping, untuk bagian belakang ini ada beam sabernya, dan untuk bagian kakinya ini yang gue suka, ini perpaduan warnanya ini nice sekali. Jadi warna putihnya itu tidak monoton, ada perpaduan dengan warna abu gelap ya, ini good sekali lah menurut gua. Untuk bagian ininya juga ada clear part warna neon ya, jadi kalau kita perhatikan, kita pakai lampu, kita bisa melihat ada tulisan double O nya ya, cuma ada tulisan lagi kecil nih, gua juga sudah lupa tulisannya apa. Oke, jadi sekarang kita akan melihat detail dari pesawatnya ini sekilas saja. Ini bisa artikulasi seperti begini, dan sayapnya ini artikulasinya di bagian ini. Di bagian sampingnya ini juga bisa buka seperti begini, cukup good. Untuk bagian badannya ini seperti begini ya, seperti yang gue bilang tadi, sebenarnya tidak sedetail itu untuk pesawatnya, cuma panel landingnya ini banyak dan ada stikernya juga ya, ikut membantulah buat double erasernya ini lebih detail. Nah, ini detail di bagian dalamnya. Di bagian bawahnya ini seperti begini ya, jadi kalau mau kita transform, kita cabut, baru kita tekukan seperti begini, baru bisa kita pasang di bagian belakang dari Gundam Double Eraser-nya ini. Sekarang kita akan lihat saja artikulasi dari Gundam Double O-nya ini. Ya, jadi kalau Gundam Double O ini tanpa semua aksesorisnya ini, menurut gue ini cukup rigid lah ya. Ini berdirinya ini gampang karena di bagian atasnya tidak ada beban. Gundamnya ini ya, artikulasinya di GN drive-nya ini bisa berputar seperti begini. Di bagian kepala bisa 360 derajat, cuman harus agak hati-hati dengan part-part yang runcingnya ini karena takut ini bisa patah, ini sangat rawan patah sekali ya, harus agak hati-hati saja. Untuk bagian tangannya ini agak terhalangi sedikit oleh GN drive-nya ini. Sebenarnya GN drive-nya ini juga bisa kita buka kalau kita mau. Nah, ini bisa kita buka ya, jadi kalau begini jadi mirip seperti Gundam Asia ya. Ya, cuma kalau Gundam Asia itu di bagian tengahnya ini ada yang warna hijau. Oke, sekarang kita lihat bagian tangannya ini seperti begini. Untuk telapak tangannya ini ball joint ya. Untuk bagian pinggangnya ini bisa berputar 360 derajat. Untuk bagian skirtnya ini seperti begini, bagian skirt samping ini. Untuk bagian skirt belakang bisa rotasi, beam sabernya ini juga bisa rotasi. Untuk bagian kakinya ini hampir bisa split ya, cuman agak terhalangi oleh skirtnya ini. Untuk bagian depannya ini tentu saja tidak ada masalah karena skirtnya ini juga desainnya kecil ya, jadi tidak mengganggu sama sekali. Untuk bagian belakangnya ini seperti begini. Nah, untuk lututnya seperti begini, jadi 90 derajat lebih sedikit. Ini ada sedikit gimmick ya, jadi bisa membuka seperti begini, good. Dan untuk telapak kakinya ada 3 titik artikulasi. Oke, jadi kita masuk ke kesimpulan dari reviewnya ini. Ya, sebenarnya reviewnya ini sungguh bias karena memang gua sangat menyukai, mencintai seri anime Gundam Double O. Ya, jadi gua suka dengan semua Gundam pada seri anime tersebut. Tetapi kesampingan kebiasaan gua itu sebenarnya kitnya ini menurut gua memang banyak yang bisa kita cintai. Contohnya itu adalah senjatanya ini banyak sekali, dan senjatanya itu menurut gua juga sangat fun dan menarik karena sifatnya itu modular. Belum lagi untuk pewarnaan dari kitnya ini juga gua jamin pasti banyak di antara kalian yang menyukainya. Untuk faktor kelemahannya itu di bagian kekokohan, menurut gua itu bukan masalah besar ya, karena itu adalah harga yang harus kalian bayar kalau kalian menginginkan aksesoris sebanyak ini. Ya, jadi gua rasa dengan harga 450.000 masih sangat worth it lah kalian membeli kitnya ini. Dan bisa gua bilang kalian kalau suka dengan Gundam Double O, wajib lah kalian membeli kitnya ini. Ya, gua rasa sekian saja review dari saya. Terima kasih untuk kalian yang menonton videonya ini sampai akhir. See you in the next video and always live with your passion.